Setelah itu bagian yang lain yaitu emban. Embannya itu namanya bunga ya. Embannya itu namanya mancung. Kan sebelum bunga itu namanya emban. Ini emban akik gitu. Kalau ini matanya, tempat mata ini emban. Nah, di pohon kelapa sebelum bunga itu ada embannya, namanya mancung. Biasanya kalau anak-anak dulu dibuat perahu-perahunan ya, itu namanya adalah mancung. Ateges apa mancung? Mancing cung acung. Jadi santri harus ada pancingan, harus ada tanya, kalau nggak tahu harus tanya, mancing guru gimana guru gitu. Ketika dalam mutolaah belajar harus ada pancingan, juga harus ngacung jika tahu, ngacung mancing kudu cung ngacung ya. Tanya kadang ya kalau sudah tahu harus ngacung, saya bisa, tidak diam saja, itu harus seperti itu. Santri harus aktif dalam pembelajaran gitu. Setelah mancung masuk ke bunga, bunganya namanya adalah manggar. Manjing, garap. Jadi ketika sudah masuk ke ilmuwan harus segera digarap. Tegas apa? Ketika sudah mendapat ilmu harus dipraktekkan. Tidak tinggal diam-diam punya ilmu apa sudah dipelajari di mutolaah di tempat pengajian. Cuma diam, ya nggak akan berbuah nanti. Sebelum berbuah kan harus bunga dulu. Makanya harus ketika sudah mancing harus nggarap, harus kita praktekkan. Itu loh, ketika nantinya sudah kita mau praktek barulah menjadi buah. Nak pentil iku arane, ayo pentile klopo iku arane beluluk. Nah, pentile klopo ku arane beluluk. Beluluk ateges apa? Beluluk, belulu-lok-lokan. Belulu-lok-lokan, rame lok-lokan, ya saling lok-lokan. Ateges apa? Awujud poso ngrame ing bebrayan. Ana poso ngrame, ana poso ngrame. Poso ngrame iku apa? Poso ngrame iku awujud amarga menungsa iku sebagai khalifah di alam dunya. Kanggo nata dunya tentunya kita harus praktek gitu. Menjaga apa secara istilahnya adalah memayu hayuning bawono, menjaga kelestarian alam. Di samping kita harus tanamkan namanya zuhud, meninggalkan urusan dunia, tapi dheweke mau menjalankan roda-roda dunia itu. Gak tinggal diam dibuat zuhud terus topo no tengah alas, enggak. Tetapi kita harus zuhud juga mau menjaga tatanan alam. Itu namanya poso ngrame. Ana istilah mati ana ing sakjerone urip. Urip ana sakjerone mati. Dalam artian wong iku iso wis njaga, iso ngatur hawa nafsunya. Dheweke nglakoni urusan dunya tetapi ora kanthil seneng nang urusan dunya. Iku namanya poso ngrame. Pentele klopo blulu lok-lokan. Awujud poso ngrame mau. Nah, terus menginjak setelah pentil wohe enom iku arane cengkir. Cengkir iku ana tafsiran dua. Yang pertama cengkir, cendakane kira-kira.
cengkir cendakane kira-kira penafsiran, tafsir. Jadi yang dipegang itu adalah tafsir, penuh dengan pemaknaan. Santri itu mesti kadang diulang tafsir kan. Nah iso ya harus jadi mufasir. Nah, tegese dadi wong munfasir, penafsir itu harus namanya cengkir. Kencenge pikir, harus hafal, harus paham ilmu alat, balaghah, mantek, dan juga harus hafal paling enggak itu hadis Bukhari, Muslim, dan banyak lagi syaratnya jadi mufasir. Itu cengkir. Makanya syarat mencari ilmu di ala-ala kan kadang ada yang namanya di lafal kata-katanya fituli zaman, suwe mongsone. Nah, ateges di situ suwe mongsone belajar. Ateges bukan waktunya mondok itu berpuluh-puluhan tahun, enggak seperti itu. Tetapi tulus zaman iku tulus zaman fita'alum. Suwene mongso belajar. Bukannya mongso suwene mondok puluhan tahun, enggak. Walaupun iki mondok puluhan tahun, tapi di pondok gak gelem sinau, gak gelem ngaji, isine turu. Yo pikiran gak akan main. Gak kenceng pikire. Makanya syaratnya harus ta'alum fi ta'alum fi zaman ta'alum, tulis zaman ta'alum itu. Mongso suwene belajar. Beda loh ya, mondok puluhan tahun tapi turu karo belajar cuma 2 tahun tapi akalnya, pikirnya dipakai untuk belajar mutolaah. Tentunya akan hasilnya beda. Di situ loh. Kita ambil dari pelajaran cengkir tadi. Terus kemudian woin sing wis tuwa iku arane krambil, cara basa krama itu. Krambil. Krama itu. Krama itu tata krama. Berarti cara krama itu mulya. Mulya, krama utawa mulya. Bilahi Gusti. Bilahi iku bak termasuk bak kosam, sumpah. Demi Allah Gusti. Harus benar-benar sumpah kepada Allah. Jadi santri itu harus punya tujuan, mempunyai budi pekerti yang mulia. Krambil, kromo utawa mulya bilahi Gusti. Woe iku awujud kelopo. Kelopo itu yang dibuat santan itu. Kelopo. Nah, di dalam kelapa terkandung zatullah, nurullah, sirrullah, wujudullah. Biidznillah sapa wong sing gelem ngombe banjur njaluk mongko bakal entuk dudoh. Dudoh ateges dudoh pituduhe Gusti Allah. Wong sing gelem ndonga njaluk pitulung Gusti bakal entuk dudoh pituduhe Gusti Allah. Itu di kelopo terkandung. Makanya banyak tingkatan syariat. Makanya kelopo itu buat istilah tingkatan dalam agama itu. Maka di kelopo itu ada 4 lapisan. Yang pertama sepete, terus blatokan, setelah blatokan ono klopone, terus enek dudohe. Makanya di situ
ada tingkatan syariat, thariqat, hakikat, ada makrifat. Nah, kan tingkatan terakhir duduh mau. Nah, tingkatan makrifat berarti wis entuk pituduhe Gusti Allah. Nah, syariat sepet. Makane ana wong kok ngarani melajari wis aku hakikat ae, langsung hakikat. Tanpa belajar syariat yo gak masuk. Karena orang menilai itu sadurunge ngombe nang jero tentu ada yang namanya sepete mau. Ketika iku kulite iku apik, insya Allah yang jerone apik. Wis penting hakikatku apik, nggak mungkin tanpa melajari syariat tersebut. Harus tingkat-tingkatan. Sebelum masuk ke makrifat harus melewati dari apa tadi? Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Kucu-kucu langsung makrifat. Yo guyon jenenge. Yang terakhir, bagian yang terakhir pupus. Pupuse kelopo iku arane janur. Jaa iku teko, nur iku cahaya. Iku kawujud nak wis ngerti, nak wis mati. Mergo wis kelangkoan, perjalanan wis dilakoni, iku ngerti-ngerti cahaya iku nak wis mati. Iku untuk padangi alam kubur apa ora. Tergantung lakone nang alam dunya. Makanya wujude janur iku rupane kuning. Kuning ateges kun ning bening. Jadilah yang bening. Yang bening apa hatinya? Jika orang itu sudah hatinya bening, suci, maka cahaya akan datang, akan memperoleh cahaya atau bisa jadi keilmuan. Wong nek saat ini bening, insya Allah ilmu akan datang sendiri. Gampang tekone cahaya mau, syaratnya harus jadilah hati ini bening, suci. Itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari pohon kelapa, dari akar sampai pucuk. Itu janur tadi. Mungkin untuk kesempatan hari ini sampai di sini. Mungkin apabila ada tutur kata dari saya salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.